Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 75, qauluhu fala tuhaddis nafsaka bitahwisatil battalina waqtadi biulil azmi wan nuha minal anbiya'i was solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuhaddis lan ojo cerita siro, wala tuhaddis lan ojo cerita siro nafsaka ing ati siro, nafsaka ing ati siro bitahwisatil battalina kelawan tetanggenani piro-piro wong kang podo nganggur kabeh. Bitahwisatil battalina kelawan tetanggenani piro-piro wong kang podo nganggur kabeh. Waqtadilan manuto siro, waqtadilan manuto siro biulil azmi kelawan piro-piro wong kang duweni sifat tetep. Biulil azmi kelawan piro-piro wong kang duweni sifat tetep, wan nuhalan duweni akal sempurna, wan nuhalan piro-piro wong kang duweni akal sempurna minal anbiya'i hale saking piro-piro nabi, minal anbiya'i hale saking piro-piro nabi, wassolihina lan piro-piro wong kang soleh, wassolihina lan piro-piro wong kang podo soleh. Wala tatma lan ojo ngarep-ngarep siro, wala tatma lan ojo ngarep-ngarep siro fi antah suda ing dalem yento maneni siro, fi antah suda ing dalem yento maneni siro ma ing barang, ma ing barang lam tazro kang ora nandur siro ing emah, lam tazro kang ora nandur siro ing emah. Walaitaman lan menawa wong, walaitaman lan menawa wong silaiman soma kang poso sopeman, soma kang poso sopeman, wasollalan solat sopeman, wajahadalan perang sopeman, wattaqolan takwa sopeman, wattaqolan takwa sopeman. Walaitaman soma ila akhirihi iku gufiroden sepuro, iku gufiroden sepuro sopolahu man soma ila akhirihi. Fahadihi muka utawin ikilah madhkur fil kismisani, fahadihi muka utawi ikilah madhkuratun, muka utawi ikilah madhkuratun fil kismisani iku jumalun piro-piro jumlah, mimma kang saking barang silaima yang bagi kang sayujo opo antahfadha yento ngrekso sopo siro, opo antahfadha yento ngrekso sopo siro anhu saking emah, ngrekso jawarihaka ing piro-piro anggota siro, jawarihaka ing piro-piro anggota siro al-zahirati kang pertelo opo jawari, opo jawarihika. Wa a'malu hadhil jawarih bismillahirrahmanirrahim. Wala fala tuhaddis nafsaka bitah wisatil battalina waqtadi waqtadi biulil azmi wan nuha minal anbiya'i was solihin. Janganlah kita itu berpedoman dengan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang tidak punya amal sama sekali. Tapi waqtadi biulil azmi wan nuha minal anbiya'i, ikutilah, berpedomanlah dengan orang-orang yang mempunyai sifat
sifat yang baik dan mempunyai akal yang sempurna. Tidak orang-orang yang mempunyai sifat utama, sifat jujur, sifat punya pendirian, orang-orang yang akalnya sempurna, yakni para nabi dan orang-orang yang soleh. Jadi di dalam berpedoman, kita itu jangan berpedoman dengan orang yang salah alamat, dengan seorang penjahat, dengan seorang pengangguran, orang yang tidak pernah melakukan amal sama sekali. Tapi kita itu harus berpedoman atau berpegangan dengan para nabi, dengan orang-orang yang soleh. Wala tatma fi antah sudah malam tazro. Dan janganlah kita mengharapkan sesuatu untuk diambil hasilnya tanpa kita itu menanamnya. Jadi orang yang tidak beramal, orang yang tidak melakukan kebaikan, jangan mengharapkan suatu pembalasan yang baik. Orang yang menanam padi bisa mengambil hasil padi. Orang yang menanam, tapi bagi orang yang tidak menanam padi, menanam yang lain, tidak bisa mengambil padi. Orang yang punya tanah tapi tidak pernah ditanami sama sekali, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Sama dengan orang yang tidak pernah beramal, tidak pernah melakukan perintah Allah, jangan mengharapkan pembalasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaita man shoma wa shalla wa jahada wattaqa wajah wattaqa ghufira lahu fahadi jumalu mimma yambaghi tahfal. Jadi orang yang berpuasa, sholat, ijtihad, dan orang yang takwa itu iku gufiroh dan sepuros opolahu. Ini fiilnya fiil madi, berarti orang-orang yang mau melakukan puasa, sholat, dan ijtihad serta takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, pasti oleh Allah akan dimaafkan dosa-dosanya. Jadi, tapi kalau orang yang sholat tidak, puasa tidak, ijtihad tidak, takwa tidak, ingin mendapatkan hasil, ingin mendapatkan kebahagiaan di akhir, tak mungkin, tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'malu hadhil jawarihi, utawi piro-piro amali ikilah piro-piro angguto iku innama tatarasyahu, angin pestini cukul opo a'malu hadhil jawarih min sifatil qalbi, sangking piro-piro sifati ati, min sifatil qalbi sangking piro-piro sifati ati, fa in arotta mukolamun ngarepaken siro, fa in arotta mukolamun ngarepaken siro hifdzal jawarihi ing rekso piro-piro anggota, hifdzal jawarihi ing rekso piro-piro anggota, fa alaika muko neteponu siro ing ngatasi awak iro, fa alaika muko neteponu siro ing ngatasi awak iro, bi tathhiril qalbi kelawan nuceni ati, bi tathhiril qalbi kelawan nuceni ati, fahuwa muka utawi tathhiril qalbi iku takwal batini, takwani batin, takwani batin, takwani ati, wedini ati maring Allah, wal qalbu utawi ati huwal mudghatu ya iku daging sak kepel, huwal mudghatu ya iku daging sak kepel,
allati hidza saluhat kang ari kalani bagus apa qalbu kang ari kalani bagus apa mudghah saluha muka bagus biha sebab mudghah apa sairul jasadi sekarini jasad apa sairul jasadi sekabehane jasad wa idza fasadat lan ari kalani rusak apa mudghah fasadat muka fasadah wa idza fasadat muka lan ari kalani rusak apa mudghah fasada muka rusak biha sebab mudghah apa sairul jasadi sekabehane jasad apa sairul jasadi sekabehane jasad fastahil muka ketungkulo sira fastahil muka ketungkulo sira bi islahihi kelawan bagusi kolbi litas luha terapun bagus bi sebab kolbi opo jawari hukah piro-piro anggota siro opo jawari hukah piro-piro anggota siro wasolahuhu utawi baguse kolbi iku yakunu ono opo solah ikul bimulazimatil muraqabati tetap kelawan netepi penginjen kelawan netepi iku bimulazimatil muraqabati kelawan netepi penginjen Bismillahirrahmanirrahim fahadhihi jumalun fahadhi jumalum mimma yang bagi antahfadha anhu jawarihaka zahirah. Jadi semua ini harus sebaiknya kita jaga. Jadi anggota zahir supaya dijaga dari perkara-perkara yang tidak baik. Dengan ini. Wa a'malu hadhil jawarihi innama tatarasyahu min sifatil qalbi. Jadi amalan-amalan anggota zahir itu bisa timbul dari beberapa sifatnya hati. Dari dalam hati memperbaiki luar, hati diperbaiki, tumbuhnya dari hati. Kita bisa melakukan perkara yang baik dari hati. Kalau hatinya baik, kalau hatinya niki, melakukan perkara. Saya ulangi lagi. Jadi amalan-amalan zahir itu bisa tumbuh dari sifatnya hati. Lah, hati itu bagaimana? Fa in aradat hifdzal jawari fa'alaika bi tathhiril qalbi wa huwa taqwal batin. Jadi kalau kita ingin menjaga anggota tubuh kita, maka supaya membersihkan hati. Hatinya yang harus takwa. Hatinya yang takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Jadi kalau hati yang takut kepada Allah, zahirnya bisa. Lah hati itu apa? Wal qalbu huwal mudghatul lati idza saluhat saluha biha sairul jasad. Hati adalah segumpal daging yang mana apabila hatinya itu baik, seluruh anggota tubuh baik. Wa idza fasada biha sairul jasad. Sebaliknya, kalau hatinya yang rusak, maka seluruh anggota akan rusak. Hatinya tidak baik, hatinya jahat, ya luarnya sama. Jadi semua itu timbulnya dari hati. Untuk itu fastahil bi islahihi litasbabi jawarihuka. Untuk itu kita itu berarti supaya
berusaha semampu mungkin mensibukkan diri untuk memperbaiki hati agar supaya seluruh anggota tubuh kita itu bisa jadi baik. Jadi kalau hati bisa baik adalah dengan cara apa? Berarti pengawasannya yang selalu menetapi pengawasan. Jadi selalu mengawasi diri. Jadi memang orang itu sebenarnya sebaiknya harus mawas diri, mengoreksi diri sendiri, tidak perlu mengoreksi orang lain. Kalau kita bisa mengoreksi diri sendiri, kita akan baik. Tidak ada untungnya kita itu mengoreksi orang lain. Nggak ada faedahnya sama sekali. Tapi yang paling banyak faedahnya adalah mengoreksi diri sendiri. Nah, nanti jangan sampai setelah mengoreksi diri sendiri, kita itu mikirlah ini. Pikiran nanti bisa jernih nih. Jadi dengan ada mengoreksi diri, contoh seperti di sini. Ada orang melakukan kesalahan atau bagaimana. Nah, kita koreksilah, apakah saya itu seumpama saya melakukan seperti itu bagaimana? Oh, salah, tidak. Berarti kita itu jangan melaksanakan. Untuk memperbaiki diri tidak harus menyentuh perkara yang baik. Bisa dengan cara menyentuh perkara yang tidak baik. Saya melihat orang berkelahi. Saya rasa tidak baik. Ada orang bertengkar dilihat tidak baik, berarti saya itu jangan seperti itu, karena kalau saya seperti itu juga orang lain mengatakan itu tidak baik. Nah, barulah kita itu bisa memperbaiki diri sendiri. Jadi wasallahu yakunu bimulamani berarti hadirnya hati bersama dengan Allah. Kita dalam sholat, memang sholat ini sulit gini. Kalau mengatakan mudah, tapi pelaksanaannya yang sulit. Coba pun kita ketika sholat, perkara yang hilang, entah apa masalah apa saja, nggak ada yang di saat sholat. Usolli baru saja takbiratul ihram sudah keluar semuanya. Kenapa? Itu adalah gangguan iblis, setan yang memperlihatkan semuanya, sehingga ketika kita ibadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, pikiran kita itu semerawut. Ini kalau saya, entah kalau yang ini mungkin tidak. Kalau saya seperti ini, jadi kadang-kala perkara yang hilang, usolli fardhu subhi rak'ataini, ada mustaqbilal qiblati lillahi, Allahu akbar. Semua sudah keluar. Loh iya, saya meletakkan barang ini ada di sana, ini sudah keluar semua. Sholat seperti itu terus. Makanya sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang ingat kepada Allah. Jadi kalau kita ingatnya ketika baca takbiratul ihram, ya takbiratul ihram itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin bab apa itu saya menjelaskan bahwa perkara yang bisa membatalkan amal seperti sholat itu ada 4. Sholatnya bisa batal dengan 4 perkara. Itu bukan batal puasanya batal, bukan seperti hasud ini. Batal pahalanya, bukan sholatnya. Ini antara sah dan diterima itu beda. Nah, yang dimaksud kemarin yang saya terangkan ada 4 perkara yang bisa membatalkan puasa, sholat. Isinya orang itu melaksanakan rukun, syarat di rukun. Tapi kalau dikatakan batal, ini maksudnya di sana itu adalah batal pahalanya. Sholatnya sah, puasanya sah, tapi tidak diterima. Kalau sah, kita itu tidak punya tanggungan. Jadi sekalipun tidak terima, tapi kita itu tidak punya hutang sama sekali. Itu perbedaannya. Kalau diterima, di samping sah, kita itu akan mendapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu utawi iki
utawi iki pengucap, al-qaulu utawi iki pengucap, iku fi ma'asil qalbi tetap ing dalem nerangaken piro-piro maksiate ati. Iku fi ma'asil qalbi tetap ing dalem nerangaken piro-piro maksiate ati. I'lam ngertiyo sira. I'lam ngertiyo sira annas sifati ing satuhune piro-piro sifat. Annas sifati ing satuhune piro-piro sifat al-madmumatah kang den cela apa as-sifat fil qalbi ing dalem ati iku kasiratun akeh. Apa sifatu madmumah iku kasiratun ake apa sifatil madmumah. Wa tariqu tathhiril qalbi utawi dalani nuceni ati. Wa tariqu tathhiril qalbi utawi carani nuceni dalani nuceni ati min rodha iliha saking piro-piro sifat asore qalbi, saking piro-piro sifat asore qalbi iku tawilatun suwe apa tariku tathhir wasabilul ilaji utawi dalani nambani fiha ing dalem rodha iliha iku ghamidun angel apa ilaj. Waqadin darosalan teman-teman dadi kalebu bil kulliyati kelawan sekabehane apa ilmuhu ilmuni ilaj wa amaluhu lan amale ilaj li ghaflatil khalqi krono lalini makhluk an anfusihim saking piro-piro awake khalqi wastighalihim lan ketungkule khalqi bizakhari fid dunya kelawan piro-piro pepaese dunyo bizakhari fid dunya kelawan piro-piro pepaese dunyo. Wa qadistak soina lan teman-teman nyeritaaken sopo ingsun. Wa qadistak soina lan teman-teman nyeritaaken sopo ingsun zalika ing mengkuno maukun. Zalika ing mengkuno mazkur kullahu ya sekabiani dzalik. Nyeritaaken fi kitab Ihya'i Ulumiddin ing dalam kitab Ihya Ulumiddin fi rubu'il muhlikati ing dalam bab rubu'il ing dalam bab seprapate piro-piro barang kang ngerusak awak. Piro-piro ing dalam bab seprapate piro-piro barang kang ngerusak awak. Wa rubu'ul munjiyati lan bab rubu'ul munjiyat seprapate piro-piro barang kang nyelametaken awak. Walakinna lan tetapi ni ingsun iku tuhadhiruka meten-meteni sopo ingsun al ana ing dalem saiki salasan ing telung perkara min khabaisil qalbi kang saking piro-piro jembere ati Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Di bab ini menerangkan beberapa kemaksiatannya hati. I'lam annas sifatil madmumata fil qalbi kasir. Jadi sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati itu sangat banyak sekali. Wa tariqu. Jadi sifat-sifat yang dalam hati itu banyak sekali. Wa tariqu tathhirul qalbi min radha'iliha tawilatun. Wa sabilul ilaji fiha ghamidun. Wa qadin darasa bil kulliyati ilmu wa amali ghaflati. Jadi jalan untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela itu sangatlah lama, membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian untuk mengobati hati
dari sifat-sifat yang tidak baik itu tidaklah mudah, sulit. Tapi di sini wa qadin darasa bil kulliyah ilmu wa amaluhu. Jadi semuanya itu masuk pada ilmu, pada hati, amal. Jadi ilmunya pengobatan dan amalnya. Kenapa semua li ghaflatil khalqi an anfusihim wastighalim bizahari fid dunya. Karena semua itu lupanya makhluk pada diri sendiri, terlalu sibuknya makhluk terhadap urusan-urusan dunia. Jadi dengan ada kesibukan masalah dunia itu sehingga kita itu lupa, sebagai makhluk lupa. Jadi sifat-sifat yang ada di manusia itu dikumpulkan ada 4 warna. Ada 4 sifat yang terkumpul. Jadi tadi kan gini, sifat madzmumah di dalam hati, sifat yang tercela di dalam hati itu sangat banyak sekali. Kenapa? Li'annal insana ijtama alaihi arba'atu anwa'in minal awsaf. Jadi karena manusia terkumpul 4 sifat pada manusia. Satu namanya sifat sabu'iyah. Sifat sabu'iyah, sabu itu hayawan buas. Sifat bahimiyah, sifatnya hayawan. Syaitoniyah, sifat sebangsa setan. 4 sifat robbaniyah ini namanya di sini sabu'iyah, sifat hayawan buas. Apa isinya? Khinzir. Jadi yang terdapat di dalam manusia itu nih, yang terkumpul nih 4 tadi, sabu'iyah, bahimiyah, syaitoniyah, robbaniyah. Sabu'iyah isinya celeng, bahimiyah isinya anjing, syaitoniyah isinya setan, robbaniyah isinya hakim. Khinzir, celeng itu artinya syahwat, anjing itu artinya amarah, setan artinya apa? Yang perkara yang menggerakkan syahwat. Jadi syahwat yang menggerakkan. Jadi syahwat itu selalu menggerakkan anjing dan babi dan anjing. Kekejaman. Nih, sama dengan mata niki. Jadi masalah niki sabu'iyah nih di sini saya. Sifat binatang hayawan buas. Isinya babi, syahwat, anjing amarah. Setan berarti selalu membangkitkan syahwat. Babi dan amarah berarti bahima itu binatang. Sementara orang yang bijak hakim itu isinya akal. Jadi dia nih. Sementara orang yang bijaksana itu kan akal. Isinya hakim itu akal. Jadi semua itu bisa dikendalikan dengan akal. Jadi orang yang bijak berakal diam. Jadi sementara orang yang bijak isinya akal. Jadi diperintah, akal itu tujuan Pak, diperintah untuk menolak tipu daya setan. Jadi seseorang yang memiliki sifat babi, ia akan mengikuti syahwatnya dengan menimbulkan sifat yang tidak punya rasa malu, jahat, kikir, riya, semuanya pun ini. Sifat babi di sini. Nah sekarang orang yang memiliki sifat anjing, kalau tadi sifat babi itu adalah syahwat, anjing itu amarah, setan itu adalah syahwat. Jadi syahwat itu yang membangkitkan babi dan setan. Sedangkan setan selalu membangkitkan syahwatnya babi dan
amarah. Berarti syaitoniyah itu kan membangkitkan syahwat. Syahwat dari apa? Amarah dan syahwat itu dibangkitkan oleh setan. Tapi sekarang akal itulah untuk menolak kesemuanya itu. Jadi orang yang memiliki sifat anjing berarti orang itu akan menuruti amarahnya dengan menyebar ke dalam hati. Sifat menonjolkan diri. Niki ya, anjing itu kan keji ya, anjing itu keji, menuruti amarah, anjing itu amarah. Orang yang selalu mengikuti amarah, dia tidak mau kalah. Dia akan membanggakan diri sendiri. Dia akan senang kemewahan, pembual, sombong, mengajak dan meremehkan orang lain. Keinginan berbuat jahat dan kezaliman niki itu apa? Sifat anjing di sana. Jadi orang yang mempunyai sifat babi berarti dia itu menjadi orang yang pemboros nih, syahwat yang menimbulkan rasa tidak malu, jahat, riak, kikir, tamak, dengki, pendendam. Itu sifatnya babi. Orang yang memiliki sifat anjing, dia akan mengikuti amarahnya dengan menyebar ke dalam hati. Jadi amal sebagai akhirnya apa? Menonjolkan diri sendiri, menjadi orang yang suka berlaku keji, kemewahan, takabur. Mumpun itu sudah sifat-sifatnya itu yang tidak baik. Nah, sekarang kalau sifat memiliki sifat setan gimana? Sifat setan itu mengikuti syahwat dan amarah. Jadi orang yang mempunyai sifat syaitoniyah, dia akan mengikuti syahwat dan amarahnya, yang nanti akhirnya menimbulkan sifat licik, sifat tipu daya, keberanian, penyelewengan, pengkhianatan. Itu yang ditimbulkan oleh sifat syaitoniyah. Nah kemudian yang keempat kan sifat robbaniyah. Jadi sifat sebangsa sabu'iyah artinya hayawan buas. Sifat bahimiyah artinya sifat sebagaimana niki hayawan. Niki maksudnya di sini kalau yang segala itu babi, bahimiyah itu anjing. Syaitoniyah syahwat. Syaitoniyah isinya membangkitkan syahwat. Robbaniyah isinya akal. Dan orang yang memiliki sifat setan mengikuti syahwat dan amarah. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu dan amarahnya, apa yang akan terjadi? Bisa menimbulkan kelicikan, bisa meremehkan orang lain, berbuat zalim, menghina, semua itu yang dimiliki. Tapi kalau orang ini pengkhianatan masuk. Kemudian apabila semua itu ada di bawah sifat robbaniyah, niscaya menetapkan diri sifat-sifat robbaniyah di dalam hati seperti apa? Ilmu, hikmah, keyakinan, pengetahuan akan hakikat segalanya. Niki, itu sifat robbaniyah. Jadi kebijaksanaan. Jadi akhirnya dengan adanya akal bisa orang yang mempunyai sifat robbaniyah itu bisa mengendalikan kesemuanya. 3 itu bisa dikendalikan. Tapi yang namanya syahwat, amarah, masya Allah, parahnya. Apalagi yang namanya syahwat amarah sulit untuk bisa dikendalikan. Karena apa? Syahwat amarah itu sangat sekali mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan, mengajak pada perbuatan yang melanggar hukum syariat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad istaqsayna dzalika kullu fi kitabih Ihya Ulumuddin fi Rub'il Muhlikat wa Rub'il Munjiyat walakinna wa Rub'il Munjiyat. Jadi semua itu semuanya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab 1/4 dari muhlikat, perkara yang merusak diri sendiri, 1/4 dari bab nih, bab 1/4 dari perkara yang menyelamatkan. Walakin nalan tetapi ni ingsun iku tuhadziruka meden-medeni sopo ingsun al ana ing dalem saiki salasan ing telung perkara min khobaisil qalbi kang saking piro-piro jembere ati. Jadi semuanya itu wal anangin. Jadi ada penyebab utama dari perkara tersebut. Nih, jadi kejelekan-kejelekan yang ada. Nih. Jadi penyebab yang paling utama di dalam hati itu ada 3 penyebabnya nih. Jadi kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan di dalam hati, sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu yang utama ada 3. 3 itu isinya hasud, riya, ujub. Wasa min khobaisil qalbi wahiyya utawi salasa. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.